yang berada di tengah-tengah kita sebagai warga Indonesia. Kandang ya, kandang ya. Iya, mereka bikin kandang. Nah di sini di tempat saya ini sekitar ada 2 kiloan ya, 1,5 kilo lah. Itu ada gereja Batak besar di pinggir sawah. Tapi orang Batak di sekitar sini nggak ada yang tinggal, daerah gereja itu nggak ada. Jadi ketika hari kebaktian, mereka entah dari mana-mana datang, sehingga itu mengganggu kemudian warga yang ada di sekitar sana. Karena tiba-tiba saja membludak, mereka kemudian datang di situ. Ya, tapi alhamdulillah sebagian telah kusampaikan kepada penduduk yang ada di sana. Jangan diganggu selama itu tidak mengganggu kemudian aktivitas masyarakat di sini dan mereka punya izin, jangan diganggu karena mereka juga adalah warga Indonesia yang punya hak juga untuk beribadah. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Hanya saja kalau yang terjadi kalau pemukimannya itu mayoritas Islam, kemudian mereka bikin gereja di sana, sementara di sana tidak ada mencapai target untuk syarat mendirikan sebuah gereja, itu biasanya yang diprotes oleh warga. Seperti yang terjadi sekarang ini yang ditutup oleh teman-teman, yaitu mau tidak mau harus, karena penduduk di sekitarnya adalah Islam. Gudang yang mereka gunakan juga itu. Semoga Tuhan memberkati Bang Zuma. Amin. Dan kemudian apa yang menjadi syarat mendirikan sebuah rumah ibadah itu tidak terpenuhi. Oleh karena itulah kemudian Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah kemudian yang terjadi kemarin itu tempat ibadah teman-teman itu ditutup secara resmi. Ya, ini pelajaran bagi kita semua dimanapun berada. Ketika ingin mendirikan rumah ibadah itu ya harus izin dulu. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, saya kira begitu. Di tengah-tengah kita ada calon mu'alaf, ada saudari kita Olan yang menurut pemberitaan langsung dari 01 RI bahwa Olan hari ini mau bersyahadat. Alhamdulillah. Nggak usah ngarang-ngarang deh Bang. Oh. Berarti saya baca surat kabar robek berarti ya. Kirain hari ini sudah mau syahadat. Gitu. Jadi gimana dong? Ada pendeta lagi nggak? Saya tetap mencintai Yesus Bang dalam hati saya. Ya kalau cinta Yesus harusnya jangan mengutuk dia dong. Kok mengada-ngada pula? Kan Galatia 3, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu diberikan kepada Yesus. Tapi Yohanes 13:13 mau diapakan Bang? Yohanes 13:13 itu kenapa rupanya? Akulah. Ya baca. Akulah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan katanya. Sebab betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Yesus Tuhan. Nah kalau dia itu Tuhan, justru nggak boleh dia terkutuk, nggak boleh dia menanggung dosa, karena Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha tinggi, jangan dihinakan, jangan dibunuh, jangan diludahin, jangan ditelanjangin. Itu nggak bagus. Karena itu menghujat, menghina itu namanya. Nggak boleh. Seperti itu. Iya, terserah Bang aja mau ngomong apa deh. Kan itu faktanya seperti itu. Jadi lebih baik sekarang ini adik Olad ini belajar Islam itu lebih bagus. Jangan juga Bang, saya tetap cinta Yesus dalam diri saya. Wih, kalau di Islam itu cintanya terhadap Yesus itu sempurna. Bayangkan aja kalau menyebut nama Yesus itu dirangkai dengan sebutan alaihissalam. Kan gitu. Alaihissalam, keselamatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Amin. Haleluya. Amin. Nggak bisa dong. Nggak bisa Tuhan Yesus itu memberkati, nggak bisa, karena dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek, Bang J? Masih bertahan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jai, udah sayang, kamu turun aja cari room lain. Diam kamu dia. Ada masalah dengan keluarga atau gimana? Ada masalah kemarin dengan keluarga beberapa hari lalu, Bang. Iya. Kemarin tepatnya. Mau minta doanya aja. Jadi begini, saya kan baru disunat 4 hari ini berarti ya. Nah, kemarin itu mama saya itu nggak tahu itu, saya nggak bisa WA Bang Fandi juga, ini saya pakai handphone toko soalnya. Ibumu komunikasi dengan saya dengan Unirifa kemarin. Ibumu marah-marah dia. Islam sembah batu, bla la 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 la. Lanjut. Udah komunikasi kah, Bang? Udah sama ibumu. Marah-marah terus dia. Aduh, mohon maaf ya Bang kalau ada WA yang enggak. Lanjut. Jadi kemarin ya sempat dijejak juga itu selangkangan. Jadi makanya nggak sembuh-sembuh. Masa begitu? Kan saya habis sunat Bang, baru dapat 4 hari ini. Terus selangkangannya dipijak? Dipijak Bang, makanya loh. Alamak. Udah ke sampai segitunya. Sudah ke dokter ya, dikata-katain ya itu tadi nyembah batu dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu, saya malah yakin begitu dengan iman saya yang sekarang. Dan cuman begini Bang Zuma, kemarin sertifikat saya sudah jadi dan alhamdulillah. Kemarin juga ada Pak RT bahkan dari KUA juga datang sampai ke rumah gitu. Makanya mama saya marah-marah kan, dan semuanya disita, KTP, ATM, segala sesuatunya, bahkan sampai kemarin ngerobek kakak juga kan, biar ya intinya saya diusir gitu. Cuman ya saya tetap, karena memang nggak bisa kemana-mana, masih dipijak juga tengah-tengahnya itu. Jadi sekarang masih, kemarin habis dari rumah sakit sih, tapi udah lumayan mendingan. Jadi sekarang saya sedang ingin mencoba berdamai dengan keluarga saya. Jadi tetap bareng, cuman saya masih sembunyi untuk saat ini, nggak bisa ngasih ini. Ya, tapi keluarga Dinda J ini harus ngerti kalau antum itu udah Islam loh. Nggak boleh loh, nanti umat Islam marah loh. Jadi kemarin itu sudah didatengin sama yang marah Pak, ya sama yang Pak Kiai sama Pak RT bahkan. Ya, tapi keluarga manapun tidak akan terima seperti itu. Wajar orang tuamu kayak gitu loh, Jai. Itu hal wajar. Tidak bisa gitu loh, Dek. Masalahnya kan satu, katanya Kristen itu ajaran kasih. Dengan sikap seperti itu justru akan menelanjangi Kristen itu hanya berpura-pura kasih gitu loh. Tapi Bang, yang melahirkan dia itu kan orang tuanya, bukan? Tapi yang menciptakan kan orang tuanya. Pencipta ini kan melakukan kemudian segala sesuatunya demi untuk keselamatan umat manusia. Kita diberi akal, iya kan? Bang J dikasih akal. Yang menyelamatkan itu bukan agama. Yang menyelamatkan itu ibumu, Jai. Ibumu melahirkanmu 9 bulan loh di kandungan. Ingat? Tak ada artinya itu semua. Justru orang tua ini yang harus mencari jalan keselamatan untuk anak-anaknya. Jangan ketika anaknya menemukan jalan keselamatan, justru jalan keselamatan yang ditemukan itu diperlakukan seperti ini. Gak boleh loh. Kalau Kak Olan jadi ibu saya, apa mau cak itu juga? Yang namanya keluarga itu tidak ada. Karena gini loh, keluarga itu yang tentu yang terbaik buat anaknya. Nah sekarang gini loh, Dinda Olan memilih. Saya sudah memilih dengan keimanan saya sudah masuk ke Islam. Tapi kan itu hak saya. Udahlah, terserah mula itu, Jai. Sampai merobek-robek. Udah murtadin kau. Saya mau Allah bukan murtadin. Murtadin kau namanya itu. Nah, sekarang begini, kalau Bang J bertahan di Kristen, ada nggak jaminan masuk surga? Ada nggak orang tuanya bisa menjamin surga? Karena surga itu sudah dijamin oleh Bapa, oleh Yesus sendiri. Mana dalilnya di Bible? Jaminan surga untuk orang Kristen ada nggak?
Jaminan Jangan neraka. ikut sama keluarga aku ya Jaya. Udah cukup Jaya. Jangan mau kayak gitu bodoh-bodoh. Jaminan neraka Yoga juga, untuk Kristen yoga itu juga yang buktinya ada. mualaf. Lanjut. Yoga juga mualaf buktinya kaulan. Mana Ulan? Jaminan nerakanya itu pasti. Itu jelas. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu jaminan neraka. Matius 13 nomor 50. Itu jaminan nerakanya. Ini saya sekarang ini sebenarnya pakai handphone toko bang, jadi yang untuk hubungi supplier gitu kan saya bisa download aplikasi kan. Cuman kalau WA memang nggak bisa gitu. Jadi WA aku kan udah disita sama mama, jadi sama keluargaku juga udah tahu semua sekarang. Jadi kemarin sampai dipukul sampai berdarah-darah aku, cuman udah aman sih sekarang. Cuman yang sakit itu yang bagian tengah itu dijejek. Jadi nggak ini. Izin Bang Zuma, Jay, coba kirimkan nomor Pak RT di sana ya ke saya ya. Aduh, gimana bang cara ngiriminnya bang? Usahakan. Iya, kalau datang lagi ya bang. Soalnya kan Pak RT itu kemarin waktu kan teriak-teriak kan mama tuh kan di toko kan. Nah ada yang ngasih tahu, ada orang belanja gitu. Akhirnya Pak RT-nya datang sama yang di KUA itu kan, yang ngurusin sertifikat mualaf bukan bang. Gitu. Cuman WA-nya itu sekarang yang abang WA sama aku itu udah dipegang, nggak tahu siapa yang pegang sekarang gitu. Oke. Cuman sekarang ini Bang Suma saya mau nanya, begini aja sih tadi naik tujuannya. Kalau saya sekarang kan namanya orang tua dan keluarga itu tetap orang tua dan juga tetap keluarga. Bagaimana ketika saya sembunyi-sembunyi gitu untuk sementara sampai situasinya redam gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi saya gini, saya bilang Berdosa kau sebagai anak. kemarin kan dikasih Nggak tahu. ada dosa. Kan orang Kamu tua jangan mau kafir. nyembah-nyembah batu, kamu jangan mau dibodoh-bodohin, kamu jangan berhubungan sama orang-orang yang akan masuk neraka kayak gitu. Nah cuman saya bilang ya karena saya juga nggak mau menyakiti hati mama saya, jadi saya bilang iya, tapi dalam hati saya Ibumu yang melahirkanmu, ingat itu. Orang itu dapatmu udah besar loh. Ibumu yang melahirkanmu, ingat orang tuamu. Terus ibunya Ya. jamin surga gitu. Lah Mana kenapa jaminan? tidak orang ibunya Mana, menjaminkan mana? dia? Mana yang coba jaminan melahirkan surganya dia, mana? Bukan kita loh. Jaminan Gimana surganya mana? sih? Jaminan surganya mana? Ya surga itu ada pada Tuhan Yesus itu sendiri. Gimana ceritanya? Gimana Maria saja yang melahirkan Yesus tidak menuhankan anaknya. Lah kalian ini siapa? Dari mana datangnya kalian ini? itu Kok hak tiba-tiba. Allah. Aku udah nggak mau lagi loh nyembah Tritunggal, apalah itu, nggak mau loh aku. Aku sudah yakin sama. Ya berarti tidak ada iman dalam hatimu itu Jaya. Ya justru iman Tidak ada Karena iman itu dalam iman. Justru itulah iman yang sebenarnya. Ya Kristen nyembah Yesus itu bukan iman. Itu aliran kepercayaan. Bang Juma loh sudah ngasih tahu aku, bahkan aku baca sendiri loh sekarang dikit-dikit di Korintus, di Galatia 3:13 itu loh. Udah jelas loh itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana mau aku menyembah orang yang terkutuk digantung Terkutuk. yang salib. Apa dia itu? Nggak mau aku. Orang terkutuk kok Kau disembah kalau gimana? mau nyembah, kau udah tiap hari aku tengok kan, kau masih aja ngobrol sama Bang Juma ke sana ke sini kau pindah room, tapi kau masih aja nyembah manusia terkutuk tuh dia tiang salib. Itu hak kau. Nah aku punya Tuhan di hatiku. Emang sepertimu udah tertutup itu hatimu itu sama Yesus ya. Maka kau Tuhan nggak punya kok. iman ke dalam hatimu. Makhluk terkutuk kok Tuhan. Makhluk terkutuk Tuhan, mana ada makhluk terkutuk Tuhan? Justru aku pengen kali aku hidup sama seperti Yesus. Betul itu. 1 Yohanes 2 nomor 6 loh. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Hidup Yesus. sama seperti Yesus. loh. Betul. Berdoa kepada Bapa. Aku udah tahu loh data-data itu. Aku udah baca semuanya. Ya wajar lah, ajaranmu itu kan seperti itu kan. Kalau Katolik kan emang seperti itu dia gitu loh. Wajar aku tersesat karena kau gak punya iman dalam hatimu itu. Hilang Aku imanmu dari itu kecil kau ya, aku dari kecil ya Kak Olan, aku hidup itu dalam keagamaan yang sangat taat loh. Aku tiap hari loh, tiap minggu loh, aku ke gereja loh, sampai aku menemukan kebenaran. Aku nggak belajar Al-Quran loh, aku baca Al-Quran aja nggak bisa loh. Aku belajar apa? Aku belajar Alkitab loh. Aku baca Alkitab loh. Kau kalau mau tahu kebenaran, bacalah Alkitabmu itu, jangan setengah-setengah. Pelajarilah itu. Udah jelas kok di situ.
orang terkutuk jangan disembah. Mana mau kau menyembah orang terkutuk? Yesus itu nggak terkutuk loh. Yesus itu Udah sesat kau Jaya, udah sesat kau. Betapa murkanya Yesus samamu kalau seperti ini. Kau ingat kau sebentar lagi Natal, gimana hancur keluargamu melihat kau seperti ini. Tobat kau, kembali kau ke jalan yang benar. Jangan mau kau disesatkan kau. Udah jelas loh Kak Olan datanya. Yang datang Yesus Kristus maksud kau itu kan roh kan yang datang seperti Paulus. Betul. Kan? Kalau aku mengimani sekarang Yesus itu adalah anak Maria. Dia itu manusia loh. Manusia suci pula. Manusia suci suka-sukamu lah ya. Kau bukan siapa-siapa. Aku nggak mau kau ngatur. Kau terserahmu lah. Itu mau hidup kau mau terserahmu. Tapi kau ingat mamamu dulu ya. Ingat mamamu yang melahirkanmu. 9 bulan kau dikandung sama mamamu, tahu kau? 9 bulan kau dikandung sama mamamu. Kau hilangkan jasa orang tuamu demi seperti itu. Ya, udah terserahmu lah itu. Bukan hakku untuk ngatur-ngatur kau. Siapa kau aku? Yang disalib itu orang terkutuk loh, Olan. Yang disalib orang terkutuk loh. Itu bukan Yesus yang asli loh. Oh gini loh Bang, konsepnya dengar dulu abangku. Dengar dulu Bang. Gimana coba Kak Olan? Kayak gini loh Bang konsepnya Bang. Dengar ya. Yang mati itu adalah dagingnya. Yesus itu tidak mati Bang. Ya. Terus maksud kau yang datang sama Paulus itu rohnya Yesus yang datang ya itu? Mana ada? Iya. Jadi ketika dia disalib itu, ya, rohnya itu kembali lagi kepada Allah gitu loh. Kalian ini tidak bisa mencerna. Kayak mana? Cerna dulu. Coba jelasin sama aku, tariklah aku. Cak mana? Mungkin Bang Zuma jelasinnya belum masuk. Kasih nomor mamamu sama aku biar mamamu yang ngomong sama aku biar aku kasih pencerah mamamu dulu ya. Mama aku aja udah marah-marah sama aku sekarang. Mana bisa dia diajak ngomong? Tak wajar lah. Karena tingkahmu seperti itu. Itu hal yang wajar itu seperti itu. Baca Matius 23 coba dalam itu. Aku udah dapat kebenaran loh. Udah ada loh data-datanya. Semua data-data dari Roma. Mungkin kau kebenaran itu hanya milik Yesus, Jai. Jangan justru kau mau dibodoh-bodohin. Dia tidak terkutuk karena kebenaran ada sama dia. Yang tidak benar itulah yang terkutuk. Yesus ada kebenaran. Yang nggak terkutuk dong dia. Kan ada kebenaran. Tak ada kutuk bagi orang yang benar. Yesus orang benar. Dia adalah kebenaran. Kenapa pula dikutuk? Yang dikutuk itu kalian Kristen. Kalian Kristen yang dikutuk. Karena sudah tidak ada iman dalam hatimu itu, Jai. Makanya kau seperti tersesat, kau seperti keluargaku. Kenapa ya? Yesus Karena nggak ada iman itu dalam hati kalian. Makanya kalian seperti itu. Saya masuk terbesar. Yesus itu tidak terkutuk loh. Fitnah terbesar. Saya masuk loh ke rumah seperti ini. Tapi tetap masih ada iman loh dalam hati saya, Jai. Ya, jangan kayak gitu, harus ada iman dalam hatimu. Kau mungkin ikuti Roma 14:9 itu mungkin ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan bagi Kristen. Yesus tidak mati. Yang mati itu, dengar dulu kau adekku, dengar dulunya. Dengar dulu dekku, dengar ya. Yang mati itu adalah dagingnya, bukan arwahnya. Jangan mau diapakan dulu. Berpikir kau dipunyakan otak kau sama Tuhan untuk berpikir adekku. Justru karena otak. Justru karena aku berpikir loh Kak Ola. Apalagi Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara Yesus adalah juru selamat. Kamu akan diselamatkan. Itu yang kau maksud. Yesus adalah juru selamat ya. Biarlah aku doakan kau dulu ya. Juru selamat seperti ini kau. Maaf ya Bang Zuma. Ya kalau juru selamat ya dia selamat dulu dong. Dia itu jalan loh. Dia ingat kau jasa-jasa Yesus yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada itu tidak terlahir kau di dunia ini, tidak bisa kau menikmati dunia, tahu kau. Ya? Tapi yang Yesus harus kau pahami itu. Tapi Yesus yang kau maksud itu beda loh sekarang dengan pemahamanku. Mungkin beberapa minggu lalu aku samalah Kak Olan ini kan. Maksud aku Yesus itu juru selamat kita, Tuhan kita. Samalah itu. Tapi ternyata itu beda loh. Beda, Yesusnya itu beda. Yesus yang kau maksud itu beda. Iya percuma loh, Jai, tunggu dulu. Percumanya aku ngomong samamu, Jai. Karena gini, kau itu di hatimu
iman itu sudah tertutup, sudah terkunci. Ya, jadi saya nggak punya urusan juga samamu. Saya cuma menasihati selagi kita satu agama kan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke Yesus. Ya. Coba kau, ingat coba itu. kau, aku tanya Kak Olan, aku tanya deh Kak Olan. Kak Olan beribadah itu berapa hari, berapa kali dalam satu minggu? Aku tanya. Olan mah jarang. Mandi Coba. aja Sok susah. tahu kau bang, jangan banyak ngomong dulu kau bang, jangan sok tahu kau bang ya. Coba aku tanya Kak Olan. Bilang ini. Mandi Ya. aja jarang kalau Olan. Iya, kita ke gereja itu Jaya sekali seminggu. Cuman kita kan banyak lagi Jay, yang ilmu-ilmu kita pelajari sekarang itu udah banyak sosial media ya. Tapi Yesus lo nggak Kita bisa suruh aku ke di gereja, Zoom kau loh. bisa, di mana kau bisa untuk beribadah itu banyak caranya. Kayak Yesus gitu. sudah ngajarin cara ibadah, jangan dikarang-karang. Bukan di karang-karang loh bang, dengar Yesus kan dulu. Yesus mengatakan, Ke gereja. Yohanes Percuma Jay, 14:12. dengar dulu ya. Percuma saya berbicara samamu karena hatimu sudah tertutup untuk Tuhan Yesus ya. Percuma itu. Percuma. Aku mengikuti Yesus loh. Kak Semoga Olan. Tuhan Betul sekali, dengar kau dulu. betul. Semoga Yesus Tuhan ya Yesus membuka dengan Tuhan pintu itu hatimu sama kembali loh, lah kau ke jalan yang benar lagi. Udah Yesus yang mana dulu? Ya Yesus yang mana dulu Kak Olan? Yang kau Yesus yang datang ke si Paulus kan? Yang Yang Kan suka-suka mengakibatkan bukan keluarga aku 13 terserahmu lah ya. itu kan. Pokok apa? Semua sebagai umat saya menasihati bahwa jalanmu itu adalah sesat. Kembalilah kau ke jalan yang benar, adekku. Akulah Kembalilah jalan, kebenaran. akulah kebenaran hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku siapa? Yesus Nabi, bukan Yesus yang datang ke Paulus. Kak Olan, aku juga sama loh, saya tahu loh. Ketika aku dengar Bang Zuma dulu, benci kali aku sama dia. Apalagi aku waktu disuruh nyolok pantat pendeta. Mana ada orang kayak gitu? Nggak ada loh. Tapi itu kebenaran yang pahit loh itu. Coba kau pikirkan. Mengada-ngada kau. Jangan ada sesuatu yang tidak ada itu kau kada-kadai. Ya, Aku yang aku mengada-ngada bilang kau aku. kayak gini kau. Dengar kau Enggak. umat Kristen kau ngomong kayak gini marah kau dicari kau. Aku Jangan bukan kayak gitu Kristen kau ya. sekarang. Carilah, aku bukan Kristen Oh, sekarang. mengada-ngada Apa iman kau. sudah baru? Aku kan bilang. Jangan kau aku kayak juga gitu. benci kali sama Mentang-mentang Bang kau dapat Zuma. yang baru kau tinggalkan yang lama kau jelek-jelekan itu nggak perlu Aku kau tidak seperti itu. jelek-jelekan loh. Aku bilang, aku dulu benci loh sama Bang Zuma. Aku bilang apa? Aku dulu. Iya, lang matai sebelum semua aku ke kau. TikTok Udah loh, nggak mau aku kecampur aku lagi. dengerin loh ke Bukan kau YouTube. bukan siapa-siapa aku. Udah Kayak gitu. cukup ya. Udah mau apa kau terserahmu. Kayak mana Agak loh? lain kau ini ku tengok ya. Ya emang lain loh. Karena aku ada Roh Kudus dalam diriku sekarang. Coba Allahu Akbar, Udah aku bilang sama kau. Allahu Akbar. Kau bilang Ada Roh Yesus, Kudus dalam Yesus mati, Yesus mati. Yang mati itu dagingnya, tahu kau? mati Makanya kau dagingnya. punya otak berpikir dulu. Coba lah. Adinda. Bukalah Itu juga- hatimu dikit aja. Monyet Dikit aja. kalau mati, yang mati dagingnya, rohnya kembali kepada Allah. Udahlah Bang Zuma, Karena sama ada abang-abang bilang, udahlah ya. karena ada roh Percumanya kita dalam ngomong diri kan. dari Yesus, roh suci. Aku pun ada roh Udah, Allah. iya. Dalam dirimu Iya, pun ada roh terserahmu ya, Allah. Jay, ya. Karena kau tidak punya iman dalam hatimu, makanya kau seperti itu, ya. Udah jelas loh. Duh, mohon maaf Bang Zuma. Aduh, sebenarnya masih sakit. Nggak apa-apa deh, nggak masalah. Jadi di sini saya mau mengatakan minta maaf karena waktu itu saya menyuruh ke gereja nyolok pantat pendeta. Ya terus terang Bang Zuma. Enggak, saya tahu Bang Zuma. Bang Zuma mungkin kan waktu itu kan lagi apa memang buyan itu bahasa Palembangnya bodoh lah gitu karena nggak kebuka kan masih bawa doktrin bawa imani gitu, makanya aku sebel juga Bang Zuma waktu itu, makanya aku langsung download TikTok, kebetulan aku bawa data-data. Yuk, serius Bang Zuma sampai pada hari ini mungkin Bang Zuma masih ingat gitu kan. Nah, aku juga sebel loh Bang Zuma sampai YouTube Bang Zuma yang dari 1 tahun bahkan sampai lama itu sering kali kan bahasanya itu kayak gitu kan. Cuman aku ternyata dulu Bang Zuma aku baca-baca Bible itu tapi nggak seperti yang setelah aku dengar Bang Zuma kan. Nah setelah aku pelajari dan itu aku nggak langsung loh prosesnya, sebenarnya itu ada 6 bulan mungkin aku ikutin Bang Zuma itu. Bener nggak sih yang dikatain gitu? Alhamdulillah. Jadi bukan aku seminggu 2 minggu langsung aku yakin itu, enggak loh. Untuk mencari kebenaran itu susah loh, pil itu pahit kali loh. Enggak cak itu loh.
Cuman emang apa yang dikatakan itu, aku memang tidak bisa disuruh. Aku juga tidak pacak loh kalau kau harus jadi Islam, kau harus ini, enggak loh. Tapi itu atas kesadaranku sendiri loh. Sekarang pun meskipun aku digonjang-ganjing dengan orang tuaku dan keluargaku, tapi tetap loh masih iman dan Islamku masih ada. Kemarin itu dibilanginya aku nyembah batu, aku nyembah ini, udah aku jelasin Bang. Cuma kan kalau aku enggak menyembah batu, tujuannya yang ke sana itu bukan batunya yang disembah, tapi itu adalah arah kiblat. Ditamparnya aku Bang Juma sama orang tua. Masya Allah. Itu Bang Fandi itu tahu loh, aku sampai berdarah-darah kemarin itu Bang Juma. Iya, Nangis iya. aku, nangis cuma nangis tapi malah keimananku tuh lebih kuat. Tapi kemarin itu memang kalau untuk urusan surat menyurat itu udah disimpan, dan ini kalau untuk masalah itu dengan ya Pak anggota yang ada di sini begitu Bang Zuma. Cuman aku pengen kali loh ngobrol sama Bang Zuma. Itu tadi. Iya. Silakan Dek. Jadi gini loh. Gimana? Ada kisah yang pernah saya lalui pada saat saya masih kecil. Saya bersama dengan teman-teman, ada kawan saya itu namanya si Fulan, anggap saja si Fulan. Selalu telat, selalu lupa untuk mendalami bacaan-bacaan Quran. Pada suatu hari, disuruhlah kemudian dia sama guru kami untuk colok pantat ayam. Dia keberatan, datang orang tuanya ke rumah tempat kami ngaji. Kenapa anak saya disuruh colok pantat ayam? Itu kan ajaran yang tidak baik. Akhirnya guru saya menjelaskan, kalau anaknya mencolok benar-benar pantat ayam, berarti ada gangguan kejiwaan. Kalau itu terjadi, berarti anak Anda akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Masalahnya anak Anda ini nggak ngerti perintah. Diajarkan seperti ini, tapi dia bebal. Diajarin kayak gini, bebal. Nah, kalau saya menginstruksikan kemudian seperti itu, tetapi dia sadar untuk tidak melakukan itu, berarti kan otaknya masih berfungsi. Masih ada ruang untuk anak Anda belajar, dan ada ruang untuk anak ini menjadi cerdas. Orang tuanya justru nangis waktu itu. Ya singkat cerita, nangis pulang, dididik anak. Alhamdulillah anaknya jadi tokoh sekarang ini. Saya kalau jumpa dia, saya ingatkan itu. Pantat ayam, gimana kabar? Ketawa beliau. Nah, sama seperti yang adik ini alami sekarang. Kok Bang Suma kok gitu kali? Iya. Itu untuk merespon. Cobalah semua orang yang sudah berdiskusi dengan Bang Suma, setelah masuk ke gereja berhadapan dengan pendeta yang berkuar-kuar bla 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 bla, pasti ingat pernyataan saya. Apa benar ku colok benar pantatnya lama-lama bapak ini? Apalagi kalau dia sampai bertanya, Pak Pendeta saya ingin bertanya, saya berdiskusi dengan Bang Suma gini. Apa jawaban pendeta? Pasti ada keinginan ingin mencolok benar-benar colok pantatnya. Ini kok benar-benar nggak kasih jawaban yang tepat. Kok Bang Suma lebih benar jawabannya daripada dia? Akhirnya apa yang terjadi? Hidayah pun datang gara-gara disuruh mencolok pantat pendeta. Coba bayangkan. Ya janganlah dicolok beneran, kasihan pendetanya nanti ambayen. Belum lagi kalau dia nggak cebok, kan kasihan nanti kalian. Maksudnya itu adalah cara untuk mengajarkan kalian untuk memfungsikan akal. Begitu Anda duduk di hadapan pendeta, apa coba perhatikan mimik bibirnya itu, ucapan-ucapan kata-katanya berapi-api, berapi-api pokoknya. Tapi yang diajarkan ada yang bisa sentuh akal. Kan cuma doktrin dogma sajanya. Nah oleh karena itu ya jangan dianggap ini bahwa Bang Suma kok suruh beneran colok pantat pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi Paman. Buka celana dong. Mau ngapain? Disuruh sama Bang Suma colok pantat. Ya jangan juga kayak gitu. Itu kan cuma yang sakit hati itu Bang. Terus coba ceritakan gimana sakit hatinya. Silakan. Ya, jadi gini ya, itu kejadian sebenarnya ini baru inilah aku cerita ini kan baru inilah ketemu Bang Zuma di room ini yang ngobrol ini kan. Jadi tuh aku pernah dengar waktu Bang Zuma itu debat sama ada beberapa pendeta di situ kan, udah 1 tahun yang lalu kan. Kau tuh apalah jancok, terus apa itu nenekmu kiper apalah itu dia ya, terus udah gitu kan ini kan. Kau pergi ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat kayak gitu, sakit kali hatiku. Nah kan udah gitu, iya aku inget loh itu, aku sakit kali hatiku kan, ya aku sakit kali loh. Nah dari situlah aku belajarkan Bang Zuma,
Oke, aku belajar. Bener nggak sih apa yang dibilang ke sama Bang Zuma itu kan? Kayak itu. Tapi memang ada kebencian, sangat bencian aku sama Bang Zuma. Siapa nih? Kan ada kan di TikTok kan setelah aku download. Bang Zuma itu satpam lah, Bang Zuma itu apalah cari koin lah, apalah itu kan ya. Nah, ternyata kebenaran itu pahit. Langsung aku kan nemukan. Sampai tidak baca tidur aku Bang Zuma. Sampai akhirnya itu dikasih, sebenarnya kan susah kali kan mau naik ke room itu kan, waktu itu kan aku dikasih kesempatan berdiskusi dengan Bang Zuma, aku bawa data meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhanku, begitu kan, masih ingat kan Bang Zuma ya? Nah, beberapa minggu lalu kan itu Bang Zuma kan. Nah, ternyata Bang Zuma tampar aku lagi loh. Tapi pakai data tamparnya, bukan pakai apa ya, pakai data kan. Aku udah coba itu, padahal dalam dada aku itu ada batu ditumpuk-tumpuk. Sebel kali aku sama Bang Zuma ini kan. Aku juga minta maaf ya Bang Zuma. Ya, cuman aku mencoba untuk santun, untuk santai cak itu. Padahal aku udah merah kali mukaku ini sampai berapi-api waktu itu kan. Aduh ini orang gitu kan. Tapi waktu itu aku seminggu hilang setelah itu. Nggak ada aku di TikTok. Seminggu setelah itu aku hilang. Aku merenung kan. Aku baca lagi itu Bible. Meskipun aku baca lagi, tetap cak itulah ayatnya. Sampai Bang Zuma itu di mana yang bilang, mungkin Bang Zuma masih ingat. Meskipun ada paha mamak kau dijual di pasar, halal kan bagimu di satu berapa itu Korintus 1:6 atau berapa itu, lupa aku itu. Gitu kan, ingat kan Bang Zuma ya? Iya ingat. Berarti kan makanya kan orang-orang itu kan makan ular lah, makan babi, makan anjing gitu. Makanya aku dari situ aku udah nggak makan babi lagi, udah nggak makan apapun yang dilarang kan. Sampai aku kurus loh Bang Zuma sekarang. Tapi aku yakin karena aku udah tahu kebenaran itu kan, gitu. Jadi ya memang kebenaran itu pahit buat teman-teman Kristen. Tolonglah kalau kau mau pakai ini, nggak usahlah kau ngehujat, bawalah Bible-mu itu, bacalah Bible-mu itu di rumah. Ada semua loh ayatnya di situ. Beda loh Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang kau sembah itu beda. Aku bukan menjelek-jelekkan agama sebelumnya aku, itu keimanan kalian, kita masing-masing. Tapi kalau mencari kebenaran, bukalah sedikit hatimu. Aku pun dari kebencian, itulah yang dinamakan benci jadi cinta sekarang. Sekarang aku cinta kali. Sekarang aku sayang kau. Bahkan satu aja ayat Al-Quran original teks loh ya. Aku nggak tahu ya original teks Bible itu kayak mana bahasa Yunani. Sekarang ketika aku baca original teks Al-Quran, meskipun aku belum bisa baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah jelas loh itu, padahal baru satu loh. Belum lagi kemana-mana. Udah jelas kan itu Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Unirifa dan Bang Fandi, kalau ada mamaku mungkin WA sama Abang Fandi dan Unirifa, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, karena memang kemarin itu sangat berapi-api. Dan sekarang saya akan tetap Islam, tapi untuk mendamaikan hati dan menenangkan jiwa keluarga saya, mungkin ya saya masih harus di rumah, karena memang kemarin juga sempat diusir, tapi saya tetap ada di rumah, nggak kemana-mana begitu. Bahkan sampai ngancam-ngancam mau dibunuh lah, mau diapalah itu karena sudah ini. Tapi itu cuman mungkin karena itu saking sayangnya orang tua begitu. Jadi saya paham lah itu hanya ini aja, omongan ini aja begitu, nggak apa-apa lah. Tapi nonotku sakit Bang Zuma karena dijejek. Gak apa-apa, ada hikmahnya itu dipijak kayak gitu, dia nanti jadi besar. Gak perlu cari maerot, udah besar sendiri dan pijakan maut. Sekarang bukan besar lagi, besar kali sekarang, besar sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya minta maaf sama Bang Zuma karena pernah sakit hati, dan sekarang alhamdulillah sudah aman, sudah tidak cairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrisatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya
fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Masya Allah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila malapetaka besar hadir, yaitu kiamat. Ketika kiamat ini datang, kemudian kata Allah, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, makhluk terkutuk dianggapnya Tuhan, Tuhan dianggapnya makhluk terkutuk. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, doktrin dogma dari nenek moyang mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi hanya karena diperintahkan kemudian untuk mencolok pantat pendeta, seorang Kristen adik kita Bang J menemukan kemudian hidayah, fa innal jahima hiyal ma'wa, meninggalkan neraka. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, beliau Bang J takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Dinda Bang J mendapatkan tempat, kata Allah, sungguh surgalah tempat tinggalnya Bang J. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka berbahagialah sahabat-sahabat sekalian yang bisa menemukan hidayah melalui lisan Bang Suma. Mudah-mudahan melalui dukungan teman-teman semua, para apologet, guru-guru kita, abang-abang kita, kanda-kanda kita, dan juga netizen yang kita cintai, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang selama ini senantiasa mendoakan kita semua mendapatkan amal jariah atas ilmu edukasi yang disampaikan oleh para apologet. Teman-teman yang mendukung pergerakan apologetis Islam Indonesia, menghantarkan saudara-saudara kita yang tadinya menjadi penduduk neraka. Berkat kalian, Masya Allah, saban hari kita menyaksikan betapa banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Itu dikarenakan perjuangan teman-teman, baik yang di YouTube, yang typing di TikTok dan di YouTube, mendukung semuanya. Antum semua akan menjadi saksi atas hidayah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi mu'allaf dan yang akan menjadi mu'allaf. Dukung terus pergerakan dakwah kita, insya Allah apapun yang terjadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esok hari ketika Bang Suma sudah tak ada, kerinduan itu pasti akan ada, dan kerinduan itu akan terobati dengan sujud-sujud kita. Doakan Bang Suma dan kawan-kawan untuk tetap kemudian istiqamah dalam iman ini, panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pun kami senantiasa mendoakan antum semua. Oke, sahabat-sahabat. Izin bentar Bang Suma, boleh Bang Suma? Ya, silakan. Bang Jai, saya minta didoakan dong. Boleh ya?
Waduh. Insyaallah. Boleh. Tanggal 13 besok, Jumat besok, saya mau ikut ujian P3K. Ya, Apa untuk itu, ini ya, P3K? PNS ya. Ya. Mudah-mudahan lulus. Ya, saya minta doanya Bang Jai. Mohon saya didoakan kepada Allah agar saya diluluskan. Amin, amin. Saya minta doanya Bang Jai ya. Semoga apa yang menjadi hajatnya dan hajat saya juga minta doakan. Iya, enggak, saya minta doa sama Bang Jai, bukan saya mendoakan Bang Jai. Bang Jai itu seperti kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun. Saya minta doa Bang Jai. Minta doanya, doakan saya. Semoga apa Karena doa antara Bang Jai dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Nggak ada hijabnya. Makanya saya minta doakan sama Bang Jai, doakan saya tanggal 13 besok, hari Jumat besok, saya mau ujian P3K. Karena ini persaingan sangat ketat, saya minta doanya Bang Jai, doakan saya. Ya, Bang Jai ya. Iya, siap. Ya. Makasih banyak Bang Jai. Amin, amin ya Allah. Oke, lanjut. Makasih Bunda. Siap. Bang Zuma, aku hafal Al-Fatihah loh, padahal baru 1 minggu kan. Silakan Dek, coba. Tapi aku nggak hafal Bible. silakan. Beserta artinya aku hafal loh. Iya. Sembari doakan Bang kita Datuk ini ya. Baik. Hah? Saya baca. Iya. Doakan Al-Fatihah. supaya Al-Fatihah supaya Semoga cita-cita beliau terangkat jadi PNS. Ya, amin. Semoga Bang Datuk ujiannya lancar dan berhasil untuk menjadi PNS. Doa kita semua buat Bang Datuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Amin. Maaf kalau bacaannya masih belum benar. Ji, boleh nanya belajar di mana itu, Ji? Saya belajar di YouTube. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa baca, tapi saya mendengarkan dan saya hafalkan sambil merem. Saya Al-Ikhlas juga sudah hafal, malah ada beberapa lain-lain. Tapi nggak bisa baca. Waduh, mantap itu, mantap Bang Jai. Iya. Mantap. Itulah luar biasanya Ji ya. Dia bilang baru seminggu memeluk agama Islam, tapi dia